Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ghibah itu seperti makanan yang basi. Jadi tidak enak dimakan dan bisa membuat perut kita sakit. Tidak enak dimakan dan bisa membuat perut kita sakit. Membuat hati kita menjadi galau, membuat hati kita sakit. Karena awal dari ghibah dan fitnah ini adalah iri dengki. Karena kita iri, kita memfitnah. Karena kita iri, kita menggibah. Janganlah berteman dengan dia. Dia itu pemaling. Dia itu pembohong. Kita menggibah. Kalau itu benar, itu dosa untuk kita. Dan salah, itu fitnah untuk kita. Dua-duanya dosa. Jadi tidak ada untungnya. Saya pernah membaca buku tentang suatu kisah seorang yang berusaha menghindar ghibah. Jadi ia berkata, saya berhenti menggosip ketika saya menyadari bahwa setiap kali saya menggosip tentang seorang, orang lain juga mungkin menggosip saya. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita berbuat, itu juga orang perbuat. Jika kita berbicara buruk tentang seorang, maka kita akan juga dibicarakan buruk. Di dalam Al-Quran itu Allah berfirman di surah Al-Isra, In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi setiap perbuatan yang kita lakukan baik, itu akan kembali kepada kita, kebaikan itu. Dan jika kita berbuat buruk, maka keburukan itu juga kembali kepada kita. Sama halnya dengan kita menggibah, kita memfitnah seorang, maka di belakang kita juga digibah, kita juga difitnah oleh seorang. Menjadi baik itu enak, tidak ada ruginya. Maka jauhi gibah, jauhi fitnah, jauhi hoaks, ngomongin orang buruk-buruk. Saya juga bahwa kadang-kadang sulit untuk menahan diri untuk menggosip. Oleh karena itu saya memberikan beberapa tips untuk pemirsa Kompas TV yang insya Allah akan menjauhi kita dari fitnah dan ghibah ini. Pertama, ketika ada orang lain yang mengajakmu untuk menggosipkan seseorang, cobalah untuk mengalihkan pembicaraan ke topik yang lain, yang lebih positif, yang lebih menyenangkan. Insya Allah dengan begitu orang akan lupa. Orang tidak akan jadi untuk menggosip, untuk mengomongin orang yang buruk-buruk, yang jelek-jelek. Misalnya kamu bisa membicarakan resep kue dasar, atau memodif motor, atau menceritakan tempat-tempat wisata. Dia teralihkan ke sana. Jadi cobalah untuk memikirkan sisi positif dari orang lain yang kita gosipkan. Walaupun kita tahu dia memang ada sifat yang buruk, lebih baik kita pendam sendiri, kita doakan semoga Allah memberikan hidayah. Dan mungkin dia memiliki banyak kelebihan. Jadi jangan lihat sisi orang itu dari kelemahannya saja. Dia mungkin ada kelebihan. Jangan lihat dari sisi buruknya saja. Dia mungkin ada kebaikan. Hanya Allah yang tahu. Jadi sebaiknya hindari kebiasaan ghibah dan fitnah sejak hari ini. Jauhi itu dan fokus pada hal-hal yang lebih produktif dan positif. Terakhir, saya akan memberikan sebuah analogi tentang ghibah. Ghibah itu seperti perangkat lunak yang virusnya sangat mematikan. Jadi mari kita jauhi virus ghibah dan bersihkan hati dari kebiasaan buruk ini. Ghibah, fitnah adalah perbuatan yang sangat buruk, yang sangat bisa menghancurkan kehidupan kita, merusak hati kita, merusak keimanan kita. Mari kita banyak-banyak beristighfar. Lebih baik membaca Al-Quran, bersalawat, membicarakan masa depan yang positif. Jauhi orang-orang yang sering menggibah, orang-orang yang sering memfitnah, karena itu tidak ada ruginya untuk kita jika kita tidak berteman dengan mereka. Semoga
Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, saya pribadi dan seluruh pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, agar terjauhi dari sifat dan sikap gibah dan fitnah ini. Semoga kita selalu berada di jalan yang benar. Satu lagi pesan saya, jangan lupakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.